Pada tanggal 15 Agustus tahun 1945, Kaisar Hirohito memerintahkan penghentian permusuhan terhadap sekutu menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Berita gencatan Jepang ini pun terdengar oleh Sultan Syahrir. Sultan Syahrir pun memberitahukan kepada teman-temannya. Apakah kalian sudah mendengar berita kekalahan Jepang? Belum, Bu. Apa yang terjadi dengan Jepang? Dari yang mendengar, sekutu telah menjatuhkan bom Hiroshima dan Nagasaki dan melakukan gencatan senjata. Kalau begitu kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan. Betul itu, Bung. Jepang tak ada wewenang lagi di negara kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Chairul Saleh segera merencanakan pertemuan dengan anggota golongan muda lainnya untuk membicarakan masalah proklamasi kemerdekaan. Pertemuan ini dilangsungkan di Jalan Pegangsaan Timur Naun, 17 Jakarta. Apakah kalian sudah mendengar tentang berita kekalahan Jepang? Belum, kawan. Dari mana kau tahu tentang itu? Saya dan Supani berkumpul bersama Syahrir. Dia mendengarkan siaran radio BBC yang mengumumkan tentang kejahatan tersebut. Jadi negara kita sedang vakum. Benar. Dengan demikian, saya mengumpulkan kalian untuk membicarakan masalah itu. Kita harus memanfaatkan situasi ini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Benar sekali. Kalau begitu tidak bagi tugas Rikana dan Khairul, kalian harus pergi ke Jaman sekarang untuk membicarakan masalah ini. Saya dan Darsa akan memberitahukan anak muda kelompoknya lainnya untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Kediaman Soekarno. JIL, Pegangsaan Timur Naun, 56 Jakarta pukul 22 WIB. Terjadi perdebatan serius antara golongan muda dengan Soekarno. Kita harus memproklamasikan sekarang, Bung. Ini batang leherku, saya letakkan ke pojok, dan potong leherku malam ini juga, tidak perlu menunggu hari esok. Tapi ini saat yang tepat, Bung. Jepang sudah kalah dari sekutu, tidak ada yang menguasai negeri ini ya. Mengapa harus menunggu Jepang? Jepang banyak rakyat yang menderita karena penjajahan ini. Jepang adalah masa yang silam. Belum lagi Belanda yang akan menguasai negara kita ini. Dan jika Anda tidak percaya dengan apa yang saya katakan, dan jika Anda tidak bisa menopang kekuatan sendiri, mengapa Anda datang kepada Soekarno dan meminta untuk memproklamasikan kemerdekaan ini? Apa kita perlu menunggu janji Jepang untuk memerdekakan bangsa ini? Kita bisa memproklamasikan sendiri. Mengapa harus menunggu janji manis Jepang itu? Bahkan Jepang sudah kalah dalam perang sucinya. Kekuatan segelintir ini belum mampu untuk mengalahkan Jepang. Bagaimana kita untuk memproklamasikan negara kita? Bagaimana kita berdiri di negara kita sendiri? Coba perlihatkan padaku perhitungan itu. Tapi semakin cepat memproklamasikan kemerdekaan ini, semakin cepat pula penderitaan rakyat Indonesia. Ini saat yang ditunggu-tunggu, Bung. Baiklah, tapi beri waktu untuk berunding sebentar. Kemudian anggota golongan tua yang berada di kediaman Soekarno langsung membicarakan permasalahan tersebut. Selamat siang. Silakan duduk, Bu. Bagaimana ini para pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan? Tapi kita tidak boleh gegabah, kita harus mempersiapkannya dengan baik. Jangan ada sesuatu yang kita tidak inginkan. Saya setuju. Menurut saya yang terpenting adalah menghadapi sesuatu yang hendak berkuasa kembali di negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan sebaiknya dibicarakan nanti pada sidang PPKI 18 Agustus mendatang. Lalu bagaimana pendapat golongan muda? Apakah kita abaikan saja? Ya, lagi pula mereka masih muda, pemikiran mereka belum terlalu matang. Kita harus melihat ke depan dan merencanakan semuanya dengan matang. Jika tidak, bagaimana kalau nanti semuanya berantakan?
Baiklah kalau begitu, kita telah mencapai kesepakatan. Dengan berat hati mendengar keputusan tersebut, para pemuda pun meninggalkan kediaman Soekarno. Tetapi mereka tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan segera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh itu ke Rengas Dengklok agar terhindar dari desakan pemuda dan pengaruh Jepang di Jakarta. Mereka pun mendatangi kediaman Soekarno dan Hatta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa Anda datang pagi ini? Saya berencana membawa Anda ke tempat pengasingan. Tempat pengasingan, apa yang Anda maksud? Ya, saya berencana mengasingkan Anda agar terhindar dari ancaman konflik rakyat dan Jepang. Baiklah, saya akan ikut. Di kediaman Soekarno dan Fatmawati, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa Anda datang kemari? Saya ingin membawa Anda ke tempat pengasingan. Apa itu pengasingan? Ya, saya berencana untuk mengasingkan Anda agar terhindar dari ancaman konflik rakyat dan Jepang. Baiklah, saya akan ke sana. Sebaiknya Ibu Fatmawati dan anak-anak ikut juga agar aman. Pengasingan apa, Pak? Sebaiknya ikut saja agar kita aman dan anak-anak kita. hilangnya Soekarno dan Hatta secara misterius pagi itu menimbulkan kepanikan di kalangan para pemimpin di Jakarta. Peristiwa ini baru diketahui oleh Ahmad Subarjo pukul 8 pagi. Bung, apakah kau tahu di mana Soekarno dan Hatta? Maaf, Bung, saya tidak tahu. Katakanlah kepadaku di mana mereka sekarang. Aku akan menjamin keselamatan mereka ketika kembali ke Jakarta. Dan aku akan menjamin kemerdekaan esok harinya. Akankah kau bersumpah? Percaya padaku, nak. Baiklah, saya akan menunjukkan di mana mereka berada di daerah Dengklok. Di Rengas Dengklok, Sekarang jelaskan, mengapa saudara sekalian membawa kami ke sini? Maafkan kelancaran kami, tapi ini demi kebaikan kalian. Kami ingin membicarakan masalah proklamasi kembali. Bukankah tempo hari ini sudah kami katakan bahwa masalah kemerdekaan masih akan dibicarakan pada sidang PPKI? Benar adanya, tapi kami semua berpikir, mengapa kita harus menunggu dimerdekakan oleh Jepang? Dan mengapa kita harus menunggu hasil rapat PPKI? Kalau kita bisa bergerak dengan kekuatan sendiri, mengapa tidak? PPKI adalah buatan Jepang, dan kita ingin memproklamasikan kemerdekaan tanpa ada campur tangan Jepang. Pendapat itu memang benar, tapi kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Kita masih butuh bantuan untuk memproklamasikan diri. Tapi bagaimana dengan perkataan Jepang tentang kemerdekaan bangsa kita ini hanya janji manis belaka? Apa yang akan Anda lakukan? Apakah akan selamanya menunggu atas nama rakyat yang bertahun-tahun terbelenggu oleh penjajahan di negara sendiri? Mereka berhak bebas dan sekarang saatnya. Tenang saudaraku, mari kita bicarakan ini dengan kepala dingin. Dan jangan ada ketegangan. Chairul Saleh membawa Soekarno dan Hatta menjauh dari perdebatan itu. Kemudian mereka berunding. Saya mengerti perhitungan kalian mengenai masalah proklamasi ini. Tapi memang kita belum mempertimbangkan semuanya secara matang. Tapi saya yakin kita bisa bangkit dan memanfaatkan situasi ini. Kesempatan tidak datang dua kali, Bu. Dan apa yang mereka katakan benar adanya, dan saya mendukung mereka. Tapi apakah kita akan bisa? Akankah semua ini bisa dilakukan? Tentu mungkin, Bung. Jika kita berusaha, kita akan menemukan jalan keluarnya. Para pemuda di Jakarta sedang menyusun strategi pertahanan untuk mencegah serangan Jepang ataupun sekutu yang tidak menerima proklamasi bangsa kita. Baiklah, saya setuju. Kita akan memproklamasikan tanpa ada campur tangan Jepang. Setelah tibanya golongan tua di Rengas Dengklok, mereka pun berunding dan selesailah peristiwa Rengas Dengklok. Mereka pun kembali pulang ke Jakarta. Mereka mencari tempat untuk merumuskan naskah proklamasi. Bagaimana kita membicarakan naskah proklamasi untuk mendeklarasikan kemerdekaan kita? Untuk sekarang kita membutuhkan tempat untuk membahasnya, Bung. Saya punya ide. Kita akan meminjam rumah perwira Jepang, Laksamana Maeda. Maaf mengganggu, kami membutuhkan tempat untuk membicarakan kemerdekaan yang akan diselenggarakan esok hari. Benarkah itu? Silakan gunakan ruangan apapun yang kalian butuhkan, tapi saya istirahat dulu. Perumusan proklamasi.
di rumah Laksamana Maeda pun segera dilakukan. Menurut saya, naskah ini jangan tanda tangani oleh anggota PPKI, karena PPKI adalah lembaga yang dibentuk oleh Jepang. Kita semua sudah sepakat untuk melaksanakan proklamasi tanpa ada campur tangan Jepang. Saya setuju. Bagaimana ini, Bung? Adakah di antara kalian yang punya pendapat untuk menyelesaikan masalah ini? Menurut saya, naskah ini ditandatangani oleh hadirin yang datang saat ini. Seperti halnya Amerika yang mendatangani teks deklarasinya. Jangan, kita tidak boleh meniru. Kita harus beda dari bangsa lain. Lalu bagaimana Bung Karno? Menurut saya ini berkat jasa-jasa Indonesia, jadi atas nama bangsa Indonesia saja. Baik, saya punya usul. Bagaimana jika teks ini ditandatangani oleh Anda dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia? Bagaimana hadirin? Setuju. Setelah semuanya setuju, Soekarno memerintahkan Sayuti Melik untuk mengetik teks proklamasi. Bung, tolong kau ketikkan teks proklamasi ini dan jagalah dengan baik. Baik, Bung. Semua hadirin pulang ke rumah masing-masing dengan perasaan gembira. Kemudian para pemuda mengirimkan petugas untuk menyampaikan bahwa saat proklamasi telah tiba. Pada saat yang sama Soekarno dan Ibu Fatmawati sampai di kediaman mereka dan berbincang sejenak. Alhamdulillah, semua berjalan dengan lancar. Terima kasih Ibu dan Bapak. Terima kasih kepada Gusti Allah yang telah memberikan kemerdekaan pada bangsa kita. Oh iya, apakah Bapak sudah menyiapkan untuk besok? Tentu saja, kita besok akan membaca teks proklamasi diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Tapi bukankah kita belum punya bendera, Pak? Oh iya, lupa. Bagaimana kalau Ibu saja yang menjahitnya? 3. Tapi Ibu tidak punya kain, Pak. Kain yang ada hanya berwarna merah dan putih. Apa tidak apa-apa? Tidak apa-apa, yang penting kita sudah berusaha. Ibu punya ide bagaimana kalau benderanya kita namakan Sang Saka? Ide yang bagus, karena merah putih adalah Sang Saka. Baiklah, lebih baik Bapak beristirahat dan menyiapkan pidato untuk besok. Baiklah. Proklamasi siap dibacakan dan bendera pun sudah selesai dijahit dan siap dikibarkan. Latif, tolong kamu kibarkan bendera merah putih ini sebagai tanda awal kemerdekaan bangsa kita. Kalian mendapatkan kehormatan pertama kalinya mengibarkan bendera merah putih ini. Siap, Bung. Saya dan Suhud tidak akan mengecewakan Anda. Baiklah. Proklamasi pun dibacakan. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Bangsa
Gak. Iya beneran kita di sini mau bikin film guys. Ini ya coba tugas apanya? Iya sekolah. Ya aku buat. Gandeng. Apa guys? Dela itu wes cuma. Gila dia wes. Ini Gandeng Nanya, ya. nanya. Kalau begitu, Latif, tolong kau. Tilu. Di video polo. Tilu. Ada yang begini-begini. Iya.